urusan, Pak. Dari cara menangkap ayam dan ular saja dia tidak bisa bedakan. Bagaimana dia bisa bedakan mana Tuhan mana manusia? Coba, Pak. Mohon Anda open cam, Pak. Silakan, Pak. Saya berikan waktu, Pak. Silakan. Kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Semua tugas kalian ambil pulpen untuk catat. Silakan. Kalau beliau ini Kristen sopan, sama seperti apa kita, Pak Hendrik. Saya senang. Saya senang itu Anda, Franco sama Kingdom. Jadi sebelum Bang Franco open cam, saya sudah menyampaikan tadi bahwa kalau ada yang tidak membawakan ajaran Yesus, saya tidak percaya kata-kata mereka. Itu saja. Mantap sekali. Walaupun dia pintar, walaupun dia sarjana, walaupun dia S2, S3, S-Doger, sama saja. Tapi maksudnya jangan Anda bilang dia S-Doger lah. Orang kan masa Anda langsung bilang S-Doger. Kenapa Anda mengatakan beliau S-Doger? Dia S-Lilin. Bukan dia. Oh, bukan dia. Nah, bagaimana ini Pak? Kita masuk ke cara menangkap dulu ini. Kita tukar pendapat di sini dulu ya. Jangan dulu ke Tuhan dulu. Bagaimana menurut Anda Pak Franco? Kata beliau tadi, cara menangkap ayam dengan cara menangkap ular itu ada yang beda, ada yang sama. Tolong Anda jelaskan, silakan. Ya kalau nangkap ular itu kan harus pakai, ada yang menggunakan kayu disangga terus ditekan di kepalanya, itu bisa. Kalau tangkap ayam bisa pakai tangan aja bisa. Oke. Kayak gitu. Oke, Franco, boleh saya tanya balik Pak Franco? Siap. Itu cara Pak Franco menangkap, tapi cara saya beda. Ya betul. Hargai juga. Iya, begitu. Harus ini ada akal sedikit. Iya. Pak Loding itu lagi-lagi menjebak Pak Hendrik. Biar iya, Pak saya tahu. Iya. Saya tahu. Makanya saya kasih jawaban seperti itu. Tapi jawaban saya kasih itu saya bisa pertanggungjawabkan, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Itu artinya setiap orang punya opini. Karena bukan opini, itu cara tadi yang disampaikan, itu cara, bukan opini. Ya, maksudnya pendapat mereka punya interpretasi. Ya. Karena cara orang menangkap ular, ada yang tangkap di ekor, ada yang tangkap di kepala, ya kan? Ada yang pakai kayu, ada langsung pakai tangan. Kalau tangkap di ekor bahaya. Kalau tangkap di ekor bahaya. Ini kan saya diumpan jadi ini apa namanya? Saya diumpan di main logika. Makanya Ya, saya kasih jawaban logika. Kalau tangkap di ekor berbahaya, Kak. Nah, makanya tidak juga, tergantung cara orangnya, tergantung orangnya yang tahu menangkap ular. Oh gitu, iya. Iya, tergantung. Apa ku? Oh gitu. Ya itu. Iya. Gini Abang Hendrik, Pak Loding itu. Tadi tunggu dulu. Tadi saya sampaikan bahwa bisa sama, bisa tidak. Tetapi yang pertama saya belum sampaikan yang tidak bisa, tetapi yang sama saya sudah sampaikan. Yaitu bisa menangkap langsung di leher begini. Leher ayam bisa ditangkap begini, leher ular juga bisa ditangkap begini, kan sama? Ya bisa, tergantung situasi ya. Itu baru oke. Sudah dapat ketemunya, sudah dapat. Iya. Kata Pak Loding, ketemunya tergantung situasi Pak Loding. Oh, tergantung situasi. Ya Oke, nanti baik. kalau Coba kita masuk poin intinya. Oke, kita masuk poin intinya. Soalnya begini, kalau mancing logika, Loding juga punya logika, pasti saya juga punya logika, kan begitu. Iya betul. Oke, baik. Begini. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa tergantung suasana dan keadaan. Coba saya tanya sama Anda ini.
menurut Anda, ini langsung kita main poin intinya. Menurut Anda Pak Bah Hendrik, apakah dengan cara pemikiran Anda, cara logika Anda, bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Terus terang saja Bang Loding, karena pengajaran di Kristen, saya kan bukan pengajar, saya ini penerima ajaran. Jadi kalau pengajaran, memang saya sempat karena mereka banyak pengajar yang berbeda, ya wajar lah kalau kita sebagai orang awam, orang yang pengetahuannya rendah tentang Bible, ya bisa saja agak terguncang kan begitu. Bisa Oke, saja. pemahaman Anda tentang Yesus itu, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Kalau kita mengatakan, kalau kita mendengarkan kata ayat yang mengatakan bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, ya boleh juga. Ya, berarti Kemudian berarti ada juga pemahaman di Anda satu gimana? Kolose mengatakan bahwa kalau kau melihat aku, berarti kau melihat Bapa. Itu ada ayatnya juga, memang ada ayatnya. Oke, baik. Berarti pemahaman Anda, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri kan? Kalau yang kami pahami sebagai Tritunggal, tidak begitu. Tetapi kalau kita membaca juga banyak ayat, saya terus terang saja saya tidak bisa menguraikan dan mengaitkan satu dengan yang lain, karena orang yang belajar Bible itu harus mengaitkan ayat kitab-kitab yang lain dengan kitab yang lainnya, dan ayat yang lain dengan ayat yang lainnya, supaya bisa dijelaskan setiap ayat itu. Nah, saya bukan pengajar. Pak Oke, Hendrik, coba Pak Franco berikan dia, karena memang beliau sudah berikan kepahaman, beliau sudah jujur bahwa beliau jemaat biasa yang tidak paham. Anda sebagai pengajar coba Anda luruskan, silakan Pak. baik. Ini terpaksa saya harus menjadi pengajar menurut Pak Loding ya. Iya, harus. Jadi begini, menurut Perjanjian Baru dan ajaran Trinitas ya, Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Yesus dan Bapa itu dibedakan sebagai pribadi yang berbeda. Yesus bukan Bapa Jadi itu. Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Maka contohnya kita lihat ya, di dalam Yohanes 14 ayat 10 tadi yang Bapak bilang, Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu dua pribadi. Itu dua. Jadi Yesus tidak berkata, aku adalah Bapa gitu. Ada dua pribadi yang Yesus tampilkan, aku dan Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu dua pribadi. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5 itu. Yesus berdoa kepada Bapa. Sehingga jelas ada hubungan antara Yesus dan Bapa. Itu ada dua pribadi. Yohanes 14 ayat 28. Pak Hendrik ya, kita Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan ada dua pribadi, dua entitas yang berbeda gitu. Hanya pemahaman secara Tritunggal itu dalam sifat keilahiannya, hakikatnya itu yang sama. Tetapi pribadi ada dua. Kalau dibilang tiga dulu, ya. Bang, potong dulu, saya disclaimer dulu. Apakah saya boleh bertanya sama Bang Franco? Bang Franco ini sebagai pengajar, pendeta atau apa? Tidak. Saya juga sama dengan orang biasa. Bukan pendeta. Anda bukan pendeta, tapi Anda mengajari dia. Aduh, bagaimana ini coba? Tapi pengajarannya benar loh. Itu data semua yang beliau kasih gitu. Bukan berarti bukan pengajaran terus tidak bisa. Yang penting dia tidak boleh mendapatkan firman Tuhan. Silakan para Francisco. Bukan, saya tidak merendahkan orang yang belajar Bible, karena bisa saja orang belajar Bible itu diurapi oleh Roh Kudus sehingga mengerti isi Bible. Jadi saya tidak merendahkan siapapun. Hanya saja kalau tingkat kepercayaan sebagai orang yang diajari itu, artinya orang awam yang diajari, ya biasanya memang kita lebih percaya kepada tapi saya tidak boleh jadi patokan sebetulnya memang, tetapi ya memang dari awalnya kita diajari oleh pengajar-pengajar yang sudah berpendidikan secara formal. Itu saja sebenarnya.
Tapi kalau kita berbicara tentang pengajar yang belajar secara formal, tetapi tidak dikuasai dan tidak diurapi oleh Roh Kudus, tidak juga, nol juga sebetulnya. Begitu. Tetapi kalau ada orang awam yang bisa belajar Bible dan dikuasai, diurapi oleh Roh Kudus, ya enggak apa-apa. Bisa saja. Maksud Karena Anda Pak Franco orang yang ini, maksud diurapi oleh Anda, Roh Kudus itu maksud segala sesuatu dengan begini. Tuhan dia bisa pahami dan dia bisa mengetahuinya. Maksud Anda Pak Franco ini tidak diurapi oleh Roh Kudus begitu? Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Oh iya. Silakan Pak Franco, silakan. Iya. Semangat. Teman-teman, tap layar teman-teman. Jadi Pak Hendrik, kalau saya memahami ya, kalau saya salah Bapak koreksi. Di dalam Yohanes 14 itu ayat 1 aja itu dia bicara tentang dua. Dia bilang percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Jadi ini hubungan yang sangat erat sekali ya secara spiritual ya. Tetapi itu ada dua. Nah, ketika kita kaitkan dengan Yohanes 14 ayat 10, dia mengatakan, "Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya." Jadi itu Bapa yang berdiam di dalam Yesus itu. Jadi bukan Yesus itu berkata dengan dirinya sendiri. Oke. Kayak gitu. Oke, Karena Bapa yang ada. Bang Franco. Saya tanya dulu Bang Franco. Bapa yang diam di dalam diri Yesus. Bapa itu bentuknya apa sampai bisa diam di dalam diri Yesus? Oke, Bapa itu kan roh, Abang. Bapa itu Bapa itu roh. Jadi Bapa itu gini, Abang Hendrik. Karena Bapa itu kan omnipresent, bukan omnipresent, transcendent, yang tidak bisa dihampiri, yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa digapai oleh apapun. Nah, oleh karena itu Thomas dan Filipus berusaha untuk menanyakan tentang tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bahkan Thomas saja mengatakan kepada Yesus, menggali tentang Bapa itu. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, Yesus bilang, sekiranya saat ini kamu telah melihat aku dan mengenal aku dan melihat dia. Jadi artinya bahwa ketika kita baca secara keseluruhan bahwa Bapa yang transenden inilah yang di dalam diri Yesus itu yang membuat Yesus itu bisa mengklaim dirinya bahwa kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa itu, karena Bapa ini sudah berdiam, karena Bapa itu roh. Sehingga Yesus itu bisa bicara dengan Filipus, dia mengatakan, kamu berapa lama dengan saya, kamu tidak tahu siapa itu Bapa, karena Bapa itu berdiam di dalam dirinya Yesus itu sendiri. Sehingga tapi ini ada dua entitas, dua pribadi yang berbeda. Nah, itulah mungkin kita sama-sama keliru nih. Banyak orang Kristen yang sangat kita keliru dari berbagai denom yang lagi mendebatkan tentang siapa itu Bapa, siapa itu Yesus itu sendiri. Poinnya begini Bang Franco. Poinnya begini. Kan sudah panjang tadi. Artinya kalau dikatakan Yesus mengatakan bahwa kau melihat aku berarti kau sudah melihat Bapa. Berarti Yesus itu adalah perwujudan dari Bapa itu. Yesus itu tampilannya dari Bapa itu. Kalau kata-kata seperti itu, berarti Bapa itu bisa terlihat. Kalau seperti itu, bagaimana kira-kira Bang Franco bisa menjelaskan itu? Iya, kalau Bapa itu terlihat, gini loh, kayak saya analisa ya Bang ya. Ketika misalnya kayak di Flores ada kejadian gempa, ya, kejadian gempa, lalu ada satu orang pemuda yang mengklaim malaikat itu ada di dalam aku. Akulah malaikat itu. Kayak gitu. Tapi apakah sebentar ini analogi Bang. Analogi Bang. Analogi sebentar. Enggak sampai gitu. Enggak. Sebentar biar Bapak gini. Gini Pak Hendrik. Bukan begini, ya sebentar dulu. Sebentar. Iya, sebentar dulu. Saya jelasin dulu. Sebentar. Baru saya tanya kepada Bapak. Ketika seorang pemuda mengatakan malaikat itu ada di dalam aku,
Apakah si pemuda itu adalah malaikat? Coba Bapak jawab. Ketika si pemuda itu mengatakan, malaikat Mikael itu datang ke dalam aku dan bicara kepada aku. Karena malaikat itu sudah ada di dalam aku. Akulah malaikat Mikael itu. Apakah dia itu Mikael? Saya tidak tahu tentang video itu. Iya ada. Bapak konsultasi itu banyak yang viral. Ya kan Yang saya tidak sebelum tahu gempa. tentang video itu. Iya, maksudnya ini, atau Anda kata Bapak, ketika Bapak mengalami suatu manifestasi, misalnya Roh Kudus yang bicara dengan Bapak, lalu Bapak mengklaim bahwa Yesuslah yang berbicara saat Tapi ini. kan Iya, pemuda Yesus. itu, Yesus. pemuda itu tidak mengatakan bahwa saya lah perwujudan dari malaikat itu, kan tidak. Iya, dia bilang begitu. Tunggu dulu, dia tidak Dia- mengatakan dia- bahwa tunggu dulu, dia tidak mengatakan bahwa kalau kau melihat saya, kau melihat malaikat Mikael, kan tidak. Beda. Iya, Yesus mengatakan Beda dong. begitu. Gini. Yesus, gini lah Abang, jangan terlalu kita terlalu egois. Sebenarnya pengajaran Yesus itu udah jelas. Bukan egois. Pak, maksudnya bukan egois. Maksudnya analoginya bukan ke situ, enggak ke situ analoginya, enggak sama. Ya menurut sama, Bapak Bang. bagaimana? Coba. Ya coba Bapak jelaskan kepada Bukan saya. menurut saya, kan Abang yang mengajari saya. Bukan menurut saya. Ya, kalau Analoginya- pandangan saya, Maksudnya jangan kita analogikan ke pemuda yang di dalam video itu yang mengatakan bahwa oke, kita malaikat buang dari Mikael ada pemuda di itu. dalam diri saya. Dia tidak mengatakan Oke, bahwa oke. saya lah malaikat Mikael. Berarti kalau kau melihat saya, berarti kau melihat malaikat Mikael. Kan tidak begitu, beda. Ya toh? Ya, coba jelaskan kepada saya, Pak. Bukan saya menjelaskan, saya cuma mengkonfirmasi. Oke. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10, Bapak coba jelaskan kepada saya. Coba ya, Pak ya. Bapak jelaskan kepada saya. Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kira-kira menurut Bapak ini ayat ini menggambarkan apa sih? Bukan itu Siapa? tadi, bukan itu bunyinya. Yang saya sampaikan itu, yang Bapa, jika kau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Itu yang saya katakan. Sekalipun demikian, karena itu Yesus membicarakan demikian karena dia tahu bahwa Bapa itu ada di dalam dirinya. Sehingga dia bisa berbicara demikian. Tetapi dalam penguraian, baik itu Tritunggal, itu membedakan antara Yesus dan Bapa itu. Karena dalam Tritunggal pun mengatakan Yesus itu adalah putra tunggal Bapa itu. Enggak mengatakan Ya, dia siap, adalah betul, Bapa itu sendiri. Dia adalah putra tunggal dalam hubungan relasi yang sangat kuat secara keilahiannya. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri. Maka dikatakan oleh orang Tritunggal, Yesus itu adalah pengantara antara manusia dan Bapa itu. Maka Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena memang Yesus adalah pengantara antara manusia dan Bapa itu. Makanya orang Islam itu membenarkan bahwa dia adalah utusan pengantara antara manusia dan Bapa. Iya, itu Oke. pemahaman Oke. orang Islam. Oke, Bang. Bukan itu. Itu. Saya belum dapat poinnya, Bang. Saya belum dapat poinnya. Penjelasan Abang tentang jika engkau melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Itu penjelasannya, saya tunggu. Engkau melihat aku. Makanya Bapak baca kan, itu kan engkau melihat aku melihat Bapa. Itu kan ayat satu kesatuan dari 14:1 sampai 14. Bapak buka Alkitab. Bapak coba buka Alkitab. Mulai dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Coba Bapak baca dan renungkan apa yang dikatakan Yesus itu. Apa dikatakan? Coba Bapak. Ya itu Apa semua dikatakan? rangkaian. Itu satu kesatuan yang sangat terkait. Kenapa Yesus mengatakan bahwa kamu melihat aku sama dengan kamu melihat Bapa? Itu kan dia bicara dengan Filipus. Benar kan? Tetapi ketika ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-10, di situ Yesus mulai menegaskan
siapa itu Bapa, siapa itu Dia. Karena Yesus itu Bapa itulah yang berdiam di dalam dirinya Yesus, makanya segala pekerjaan itu Dia nggak bisa kerjakan, hanya yang mengerjakan melakukan itu. Sekiranya lihat ya. Ya, kita lihat ya. Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa ini loh yang diam di dalam dirinya Yesus, itulah yang melakukan pekerjaannya. Apakah Yesus dan Bapa itu adalah pribadi yang sama? Enggak. Itu dua yang dia tunjukkan. Begini, yang saya pahami Bang, yang saya pahami Bapa di dalam Yesus itu, sedangkan orang yang melihat Yesus itu berarti melihat Bapa. Yang saya pahami itu, bukan itu yang saya tunggu. Kau sudah apakan anak orang, sudah terkancing dia Pak Hendrik. Kau apakan dia? Kau apakan anak orang? Jangan Pak. Pak Franco, sebut Pak. Ya. Pak, sebut Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum terlambat Pak, tolong Pak. Pak. Oh iya. Iya, sabar. Saya punya Ustadz ada nih. Sabar. Saya Pak Franco masa adat ini Kak? Iya, tinggal begini, angkat satu tuh. Sabar Pak Franco. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Loding dan teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini Ustadz. kenapa? Ustadz mau nimbrung, silakan Ustadz. Nimbrung lah, asik-asik nih. Kenapa pagi-pagi Minggu nggak ada yang ibadah, Kak? Seminggu Mereka sekali nggak aja mau. kalian malas gitu ibadah. Kenapa? Mereka yang mau. Silakan Ustadz, lanjut Ustadz. Iya, seminggu sekali aja kalian ibadah malas. Gimana mau masuk surga? Gimana mau masuk Islam sehari On cam hari gitu? Ustadz, on cam dulu baru ngejek. Jangan dulu ngejek dong. On cam dulu baru ngejek. Tunggu ya. On cam dulu baru Tunggu. ngejek. Bagaimana? Nggak apa-apa ngejek, yang penting on cam dulu. Iya, selamat Yang pagi, ganteng-ganteng Pak on Ustadz. camnya ya. Sabar, lanjut dulu. Saya ini ambil peci bentar. Biar nggak seperti Bang Loding gitu, pecinya miring. Yang penting nggak, kata Bang Loding kan tadi nggak apa-apa peci miring, asal otak yang jangan miring gitu lah. Biasanya tat kalau peci miring biasa di dalamnya ikut miring itu. Apa kalau peci miring tapi otak nggak miring nggak apa-apa. Franco, Itu, sebut itu, Pak. Iya. itu Sebelum otak, salah arah. itu perintah ke seluruh tubuh itu adalah berasal dari otak semuanya. Jadi kalau tangan meletakkan peci di kepala itu miring, berarti otaknya yang awalnya miring. Gitu Bang Ustadz. Pagi-pagi Minggu ini saya disuruh pakai pakai toga kependetaan. Yang penting tidak disuruh ke gereja Ustadz. Iya, saya ini kan biasanya hari-hari Minggu tuh cari pasien sepi gitu loh Bang Loding. Tapi kok pada ngumpul di tempat Bang Loding sekarang? Bang Loding banyak penggemarnya, Tat. Mm-mm. Nah, ayo kita mau diskusi apa sekarang? Oh, ganteng banget nih. Boleh apa aja? Mau diskusi apa? Tadi saya udah lagi dengerin di bawah gitu, lagi dengerin. Apa sih yang kalian ributkan? Aku melihat kamu melihat aku. Kenapa? Terlalu ganteng, Tat. Wah iya dong. Bang Loding, ini akun saya yang kecil, Bang Loding. Yang besar nggak iya, saya siap. naikin. Mm-mm. Ya siap teman-teman, dibantu follow teman-temannya. Ini buat apa Pak Hendrik sama Pak Franco? Kalian silakan diskusi sama Ustadz. Mau bertanya silakan bertanya. Silakan ya.
Tapi jujur, bertanya jujur silakan. Habis kalau Ustadz tanya dijawab, jangan ngeyel. Soalnya saya lihat Bang Loding dari pagi tadi sampai siang gitu, aduh, sudah ganti-gantinya gitu. Ya udah, Iya. saya Pak naik coba. Franco, Pak Franco itu apa Pak? Saya, punya handset Tat begitu. Yusuf. Apa? Saya Dia punya handset hanya bisa noise. bertanya, tidak bisa ditanya, Dia Ustaz. punya Maunya bertanya nggak bisa ditanya. Iya. Ini Bang Loding. Maunya Saya- bertanya saya- nggak bisa ditanya katanya. Saya nggak tahu jawab nanti, nah, nggak enak kalau nggak dijawab. Gimana nih? Saya nggak boleh nanya atau saya boleh nanya nih? Saya mau nanya. Apa pertanyaannya? Gantian lah nanya. Ayo, silakan. Saya dengarkan pertanyaannya. Ya, dengarkan ya. Jadi, saya ini Ustaz, biasa disuruh Bang Loding syahadat. Apa artinya syahadat, Bang? Oh, syahadat. Syahadat itu ikrar. Ya, ikrar seorang muslim untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Oke. Saya lanjut ya. Terus? Saya sebenarnya saya mau, tetapi Bang Loding tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana saya mau bisa syahadat? Nah, tidak pernah mengajarkan tentang ajaran Islam. Dia cuma mengajarkan agama Kristen. Bagaimana kira-kira, Tat? Gini. Gimana itu? Kalau belajar Islam itu ya sudah ada jalur-jalurnya. Ada kalanya kita belajar Islam kepada yang ahlinya. Karena dalam Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang lebih tahu, kan gitu. Orang yang lebih ahli di bidang Al-Qur'an. Nah, kalau Bang Loding ahlinya di bidang gini. Kalau Bang Loding ahlinya di bidang kristologi, ya nanti setelah Anda bersyahadat, Anda bisa mencari ustadz yang mengkaji internal Islam. Kayak gitu. Jadi belajar itu bertahap. Soalnya gini, Ustaz. Kalau orang diajak masuk di suatu ajaran itu harus diajarin dulu gini. Misalnya saya Kristen, gini itu ajaran Yesus itu gini. Percayalah kepada Yesus, Yesus memerintahkan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu ajaran Yesus. Itu saya ajarkan. Jadi kalau ada yang mengaku percaya kepada Yesus, ya harus dibaptis. Kan begitu maksudnya. Nah, bagaimana mau disyahadat? Kalau tidak diajarkan tentang apa yang ajaran yang diajarkan di dalam oleh Nabi Muhammad atau ajaran Islam, kan begitu kan? Bagaimana kita mau syahadat? Islam itu gini, Bang. Sedangkan ajaran yang disampaikan itu adalah ajaran Kristen. Gimana kira-kira? Gini. Jadi kalaunya dalam Islam itu ya bersyahadat dulu sebagai pembuka kuncinya, lalu Anda belajar gitu apa saja perintah Allah, apa saja sunnah Rasulullah. Namanya aja asyhadu, aku bersaksi. Salah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi kamu harus pelajari dulu tauhid itu dulu gitu. Setelah kamu bersyahadat. Bukan nggak bisa. Sebenarnya seperti gini, seperti kamu itu ya, kamu mengajarkan Kristen kepada orang Islam, tapi orang Islam nggak akan mau percaya karena nggak ada dia masuk Kristen, nggak ada. Makanya Islam itu masuk Islam dulu ya, bersyahadah dulu, lalu diajarkan apa saja itu tauhid, apa saja itu tata cara dalam agama Islam. Baru betul kalau diajarkan dulu. Contoh nih ya, saya ajarkan Quran kepada Anda, sedangkan Anda tidak beriman. Buat apa saya ngajarin Quran? Lebih baik betul itu. Sedikit lagi. Jadi lebih baik seperti Bang Loding mengajarkan Kristen, ya mengajarkan kitab Kristen kepada orang Kristen itu udah benar. Kalau Bang Loding mengajarkan Al-Quran kepada orang Kristen, ya nggak nyambung. Nah, karena orang Kristen nggak beriman dengan Quran. Ustaz, soalnya begini Ustaz, di komalnya Bang Loding ini bukan cuma orang Kristen yang nonton, ada juga orang Islam. Bagaimana? Ya ada sewaktu-waktu Bang Loding juga mengajarkan Islamnya saya lihat. Kau aja yang nggak nyimak. Kau cuma mengajarkan ajaran Kristen. Nah, bagaimana orang Kristen mengetahui apa itu Islam? Kan tidak bisa diketahui, kan begitu. Maka dari itu Bang Loding kan membuka sesi tanya jawab, diskusi. Makanya kalau mau tahu Islam silahkan tanya, gantian nanya gitu. Iya, yang dibahas kan hanya Kristen, Ustadz. Ya nanti kan suatu saat setelah habis diskusi, Bang Loding juga ada membahas tentang Islam. Kamu aja yang gak lihat. Gimana sih? Jadi saya mau bertanya nih, boleh? Tentang Islam. Boleh. Kau mau tanya apa aja boleh. Tapi gantian nanya gitu. Jangan saya ditanya terus, sakit kepala saya.
Saya ini tidak banyak pengetahuan, Ustaz. Sebelum- Jadi nanti saya takutnya yang Pak Hendrik, ditanya nanti yang Pak saya Hendrik, tidak tahu. Pak Kalau Hendrik. kebetulan yang saya tahu Pak ya tidak Pak Hendrik, apa-apa. Pak Hendrik tahan dulu, biarkan Pak Francisco Pak dulu. Hendrik. Pak Hendrik ini kan Pak Tunggu Hendrik dulu, ini sama Hendrik. bertanya sebenarnya dulu, banyak sama minum bertanya obat. dulu Ya, sama ya, Ustaz. sebentar. Sama bertanya Sebentar. dulu sama Ustaz. Sebentar. Iya, sabar dulu. Iya, iya. Kalian ini bertanya Sebentar. saja bertengkar. Bagaimana kalau ditanya berkelahi lagi? Saling makan Memang mereka. susah, Ustaz, kalau kita urus domba yang baru ditangkap. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Ya, Yusuf Pak BI, Francisco. ya selamat pagi Pak Ustadz. Pagi bang. Ya, ketika berbicara tentang terkait dengan apa yang dikatakan Pak Hendrik tentang apa bersyahadat, ya, bersyahadat. Sebetulnya syahadat itu sudah juga diajarkan oleh kekristenan, ya, syahadat yang dikatakan dalam pengakuan iman kepada Tuhan itu tentang dibilang aku percaya itu sudah menyatakan ada Bapa dan ada putranya, ada dua entitas yang diyakini. Jadi itu berbeda. Jadi memang kalau suruh Pak Hendrik itu dia mengakui syahadatnya, dia akan mengerti siapa Bapa dan siapa Yesus. Jadi ketika saya melihat di dalam syahadatnya Pak Ustadz dalam keislaman itu mengikut Nabi Muhammad, ya. Tapi kalau syahadatnya Yesus itu di Yohanes 17 ayat 3 itu mengikuti dia dikit. Jadi begini, dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu adalah syahadat yang memang diakui dalam pengakuan iman. Sehingga kalau dibaca dalam kredo, orang bilang aku percaya kepada Bapa dan sebagai putra tunggalnya yang kudus, itu betul, itu dua entitas yang berbeda gitu. Itu sebetulnya Kalau saya sepakat. syahadat itu Dua entitas berbeda tuh saya sepakat. syahadatnya itu sudah jalan gitu loh. Cuma hanya mungkin orang Kristen ini lagi berdebat. Jadi nanti sampai akhir zaman, karena makanya denomnya terlalu banyak gitu loh. Sedangkan Islam itu sudah punya konsisten komitmen. Bang Prangko, saya mau tanya Anda. Bang Prangko ini Islam atau Kristen nih? Kristen. Oh ya. Lanjut. Kayak gitu. Jadi emang ini adalah satu perbedaan ya. Begitu banyak ya perdebatan yang terjadi itu, saya melihat ada yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri, ada yang mengatakan Yesus itu hanya utusan, ada putranya saja. Kayak gitu. Banyak sekali ada kontradiksi antara kekristenan itu. Jadi memang ini semua ini akan harus terjadi sampai akhir zaman karena itu sudah dinubuatkan. Sehingga kekristenan itu bertengkar. Jadi Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Itulah perdebatan itu sampai akhir zaman. Nanti Yesus datang, baru dia akan menyatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Orang yang berseru-seru Tuhan. Itu dia akan memilih. Di situ ada gandum dan ilalang yang tumbuh bersama. Nanti pada waktunya, karena gandum dan ilalang itu Tuhan bilang harus biarkanlah bertumbuh bersama. Ini kekristenan ini denomnya terlalu banyak, jadi tumbuh bersama ini. Jadi ini bertengkar terus nih. Nanti dipisahkan itu. Mana yang gandum, mana yang ilalang, kayak gitu ya. Ya, yang diusiakan seperti Pak Hendrik ini nanti. Ya, yang ilalang itu nanti dibakar. Ya, dibakar Yesus. Ya, dibakar. Kayak Pak Hendrik nih nanti dibakar Yesus gitu. Yang gandumnya itu dibiarkan akan menjadi berbuah dan menjadi banyak orang yang akan menikmati. Itu. Iya. Jadi itu memang perdebatan ini sampai kapanpun tidak akan berakhir karena ini kayak kita mencari siapa sih sosok ini Yesus. Sedangkan Islam itu sudah punya komitmen gitu loh, bahwa Yesus itu sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Bapa itu untuk menyampaikan firman. Itu sudah sah secara Bang Prangko, coba mari kita baca dulu Yohanes 4 nomor 19. Coba Anda buka di situ.
Yohanes Coba 4. nomor 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkaulah seorang nabi. Ya, Ya kan dia nabi, tapi kau kenapa bercampur dengan Tuhan di situ? Tuhan katanya, Tuhan nyata sekarang padaku, ya, bahwa engkau seorang nabi. Itu Tuhan atau nabi gitu loh. ya itu sudah dinyatakan dalam secara letter tertulis itu dia sebagai nabi. Maka Nah, dalam pandangan kalau sebagai nabi saya sepakat gitu loh Bang Prangko. Tapi Ya, kenapa tidak. itu terjemahannya kok di awalnya itu jadi Tuhan gitu. Tuhan nyata sekarang padaku, engkau adalah seorang nabi. Kocak kali gitu terjemahannya. Ya itulah yang bikin racun karena Yesus itu sebagai Tuhan dalam padanannya. Nah, Dalam bahasa aslinya itu kan dia sebagai Tuhan. Maka Wahyu itu mengatakan ya dalam Wahyu berapa itu 1 ayat 18 nggak salah ya dia bilang Lord of the Lord, King of the King, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja. Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Tuhan sebenarnya itu Tuhan. Itu dari kata Lord. Lord itu kan Tuhan. Lord. Lord itu adalah misalnya pemilik tanah, landlord, artinya tuan tanah. Jadi karena Yesus ini adalah penguasa, karena di dalam Matius 28 ayat 18 itu diberi kuasa otoritas oleh Bapa. Bapa ini memberikan otoritas penuh kepada Yesus. Jadi ada dua pribadi itu. Makanya Bapa memberikan otoritas ini kepada Yesus sebagai penguasa di bumi maupun di sorga. Makanya dia dikatakan sebagai penguasa. Maka dikatakan sebagai Lord. Lord ini padanannya dengan kurios, bukan theos. Nah, ini kan Jadi itu Bang, berbeda. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya, Ini Tuhan, itu betul. lalu nabi. Macam mana? Yang mana yang betul gitu jabatannya? Karena Tuhan Ya, itu- dengan nabi itu beda. Ya, itu hanya ketika menempatkan Tuhan itu hanya sebagai memperkuatkan sebagai gelar dalam kemesiasannya dia sebagai raja di atas segala raja itu. Makanya dikatakan sebagai Tuhan. Karena itu yang menempatkan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang dimuliakan. Tapi dasarnya dari kata Tuhan kayak gitu. Tapi gini, tapi abang sepakat gitu bahwa Yesus dengan Allah itu beda. Ya berbeda lah. Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Dia itu Berarti adalah Hendrik putra. aja nih yang percaya gitu ya. Yesus itu adalah Allah kayak gitu. Ya kalau saya meyakini Yesus hanya adalah Son of God. Dia adalah putra Allah. Putra Nah, kalau Bapa. Itu kalau saja. kalau Pak Hendrik ini kayak gimana pahamnya? Bagaimana Ustadz mau tanya saya saja mau bertanya belum dikasih. Bagaimana Ustadz ini? Kebalik ini, kebalik. Kebalik ini. Ustadz ini Ustadz ini pengajar. Ini patut ditanya. Saya ini bukan pengajar. Ya kalau kau bertanya Gimana dengarkan jawabannya, jangan ngeyel gitu. Jawabannya malah semaumu. Saya enggak pernah ngeyel Ustadz. Belum pernah ada diskusi dengan saya kah? Coba kau mau nanya apa? Biarkan dulu Bang Prangko. Dia mau nanya katanya dari tadi. Gitu Gak dong. mau dengar dia tahu tausiah Bang Prangko atau tausiah saya, nggak mau dia. Dia mau nanya apa emang? Coba silakan. Saya konfirmasi dulu sama Bang Yusuf, Bang Ustadz. Manusia itu terdiri dari daging ya, dari yang terbuat dari tanah ya, dianggaplah terbuat dari tanah ya. Jadi manusia itu punya daging. Dagingnya itu lembek. Jadi kalau dibakar, kira-kira bagaimana kalau dibakar, Ustadz? Ya hangus. Hangus toh? Terus? Sekarang saya mau bertanya. Saya diajak Bang Loading syahadat, tapi saya takut sama ayat Al-Qur'an yang saya pernah baca. Apa yang ditakuti? Weh, ngeri Bang Ustadz. Apa contohnya? Kasih tahu saya. Ini harus di Maryam 71 itu harus masuk neraka, dibakar di neraka. Baru Baik. dicuci, baru dikasih keluar. Nah, sudah hancur baru keluar. Bagaimana caranya mau Baik. dicuci lagi?
Baik, berarti Anda bertanya tentang Maryam 71. Kalau sudah hangus bagaimana caranya mau dibersihkan Baik, lagi? dengarkan jawabannya. Anda bertanya Maryam 71 kan? Betul? Ya, siap. Dengarkan nih jawabannya ya. Di situ dikatakan kayak gini, ya, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan bagi Tuhanmu. Nah, di situ semua manusia, apapun agamanya, itu akan mendatangi neraka. Yang penting dia mengaku manusia. Kecuali Anda ngakunya hewan. Anda nggak mendatangi gitu. Anda hewan atau manusia, Pak Hendrik? Itu kan framing itu framing itu. Itu kan terjemahnya kayak gitu. Tidak seorang pun di antara kamu kalau ngaku orang pasti mendatangi neraka, kecuali Anda ngaku binatang atau hewan gitu. Sekarang saya mau tanya dulu sama Anda, tanya balik sedikit. Anda hewan atau manusia? Saya tidak jawab itu. Lah, kenapa nggak jawab? Kenapa? Lah, kamu lihat saya apa? Lah, sekarang gini, kamu kan memframingnya di situ Maryam 71 katanya masuk neraka dulu. Enggak kayak gitu. Saya tidak framing Enggak kayak itu gitu. Makanya kata-katanya. saya jelaskan. Saya mau bertanya Itu kata-katanya. ketika saya menjawab Anda. Di situ saya jelaskan ayatnya saya bacakan. Habis itu terjemahnya saya bacakan. Tidak seorang pun di antara kamu. Nih, coba kamu lihat terjemahnya ya. Nih, bentar ya. Jangan ngomong dulu. Nih. Nih ya. Terjemahnya nih. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu adalah kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kan orang ya, dan tidak ada seorang pun. Sekarang saya mau tanya Anda dulu. Anda orang atau hewan gitu, Pak Hendrik? Tunggu dulu. Boleh saya nanya Silakan. dulu sedikit lagi baru saya jawab itu. Bentar, Saya Anda nanya jawab dulu. Saya kan mau jawab nih. Nah, makanya saya mau Saya menjelaskan nanya dulu. sama Anda Saya apa maksudnya gitu. Saya tanya dulu sedikit supaya saya jawab. Lagi. Ya. Gini, karena itu kan mendatangi neraka itu untuk dicuci atau dicuci bersih dosanya atau bagaimana? Belum tentu, ini belum tentu. Jawab dulu. Belum tentu. Tidak, jawab dulu. Belum tentu. Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kuburan? Tidak kan tujuannya mendatangi neraka Jawab itu dulu. apa? Anda mendatangi kuburan, apakah Anda masuk kubur? Tidak, tanya dulu. Tujuannya mendatangi neraka itu apa? Ini kan ketetapan dari Tuhan, kemestian yang sudah ditetapkan. Iya, tapi Ini kan ada belum tujuannya. Apa mendatangi tujuannya? itu, Maksudnya apa? mendatangi Kan ada itu, tujuannya. Nggak ada tujuannya memang kah? Nggak ada tujuannya. mendatangi itu belum tentu masuk. Nah, makanya saya tanya samamu, kamu mendatangi kuburan, apakah kamu masuk kubur? Maksud saya ada enggak tujuannya? Kalau nggak ada ya sudah. Dijawab dulu biar berkembang gitu Enggak. jawabannya. Kenapa Saya enggak mau mau jawab, jawab? tapi maksudnya- Tadi orang kagak mau jawab, ini mendatangi nggak mau jawab. Kayak gimana? Makanya jangan ngeyel gitu. Bukan. Maksud saya kan tanya ini penjelasan ada kan enggak penjelasannya? Misalnya kalau saya katakan mendatangi neraka itu adakah tujuannya atau enggak ada? Kalau bilang enggak ada ya sudah saya jawab Ada lagi. tujuannya ada, makanya nanti saya jelaskan. Saya tanya dulu Anda gitu. Mendatangi itu bukan berarti masuk. Ya, kamu contoh mendatangi kubur, apakah kamu masuk kubur? Coba saya tanya. Beda itu, Ustaz. Makanya mendatangi itu belum tentu masuk gitu, oke? Nah, sekarang di sini dikatakan seorang. Anda orang atau hewan? Kalau Anda ngaku hewan, Anda nggak mendatangi neraka. Kalau Anda ngaku orang, Anda juga mendatangi neraka nih. Oke, saya mau jawab ya, Ya, orang atau hewan Anda? Tunggu, saya jawab. Ya iya Gimana? ini jawab. Tunggu, saya jawab. Nah, yang mendatangi neraka di situ kan orang ya? Orang, ya Anda orang atau hewan? Orang. Tunggu dulu, orang. Saya tanya sedikit sama Anda. Tunggu dulu, bagaimana Ustadz ini? Loh. Anda kan tahu di sini terjemahnya sudah tahu orang. Sekarang saya mau tanya, Anda orang atau hewan? Tunggu dulu, jangan banyak nanya sama saya yang banyak nanya sama Ustadz. Jangan banyak Iya nanya tahu, sama saya. biar Anda paham jawabannya, Anda juga saya tanya gitu dari jawaban saya. Tidak bisa. Ustadz saja menjelaskan Ya saja, sudah, tidak usah kalau nanya. gitu kamu diam aja dulu. Saya jelaskan sampai selesai dulu, oke?
Kalau gitu kamu diam aja dulu. Saya jelaskan sampai selesai dulu. Pak Ustadz, saya Oh. mohon izin, saya mau menanggapi. Bentar, Kalau bentar, bentar. terkait- Saya belum selesai jawabnya. Ya, Baik, maksudnya gini saya Pak Ustadz. gitu. Gini Pak Ustadz, saya mau jawaban ke Pak Hendrik. Saya yakin Iya, sabar dulu, Al-Quran- biarkan Ustadz selesai sebentar, dulu. sebentar. Franco. Iya, sebentar. Tapi saya mau meyakinkan Pak Hendrik karena saya pikir ayat ini benar. Ayat ini benar itu begini. Dalam kekristenan itu juga memandang bahwa manusia ini akan di dalam api penyucian. Jadi api penyucian itu adalah purgatorium yang memang sama-sama orang beriman itu memang melakukan kesalahan pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang Kristen itu mati tidak serta-merta langsung dia masuk ke dalam kerajaan Allah, nggak mungkin. Tapi dia akan masuk ke dalam purgatorium yang diajarkan oleh gereja Katolik itu juga, bahwa ada satu tempat yang dimana orang itu akan datang di situ. Saya turun lebih baik. Artinya gini loh Pak Hendrik. Gini Pak Hendrik. Saya terima. Ayat ini Nanya habis nanya nggak berani dijelasin gimana? gini, Anda ayat terima. ayat ini Al-Quran Bang itu Franco, Itu penjelasan Gini, Pak ngomongnya Hendrik. gimana? Bang Franco. gini Jangan Pak ngomong Hendrik. seperti itu. Jangan, Ya udah, jangan, ya jangan, udah, jangan, ya jangan. udah, Bang Franco nggak apa-apa. Bang Saya- Franco, diam. Saya pahami. Tunggu, diam dulu. Saya akan jawab sampai selesai dan tolong dengarkan jawaban saya dulu semuanya, oke? Ya udah, Oke, Bang oke, Roding, biarkan oke. dulu semuanya. Silakan. Dulu, biarkan Ya. biarkan Ustaz yang bicara. Jangan kau, jangan Baik. kau. Ya udah. Dengarkan Oke, ya. Dengar Ustadz, dengar Ustadz semua, dengar Ustadz ya. Pak Kingdom juga Baik. mute. Dengar Ustadz. Nah, mute dulu semua. Maryam 71 itu adalah jaminan Kristen masuk neraka. Kenapa saya bilang kayak gitu? Makanya di situ kan tadi wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kamu, di situ nggak ada ngomong agama tertentu, nggak ada. Di situ tidak seorang pun di antara kamu yang mendatanginya yaitu neraka. Hal itu adalah ketetapan bagi Tuhanmu. Kan kayak gitu. Nah, ketetapan dari Tuhan semua orang mau ateis, mau Kristen, mau Katolik, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu atau kagak punya agama atau agnostik, semuanya mendatangi neraka. Nah, kecuali Anda mengaku Anda saat ini adalah hewan, berarti Anda nggak mendatangi neraka. Kalau Anda ngaku saat ini sama saya adalah hewan, bukan manusia. Baru Anda tidak mendatangi neraka. Dan ayat 72-nya kau juga baca. Ayat 72-nya ya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa dimaksud ya? Siapa yang bertakwa dimaksud? Buka Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ dikatakan Allah menyelamatkan umat Islam. Wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Ya, terus siapa yang dimaksud Allah? Dia akan membiarkan orang zalim dalam neraka. Orang zalim itu Anda buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang kafir itulah orang yang zalim. Kayak gitu. Kekafirannya contohnya apa? Kekafiran dia, orang zalim itu. Ada di Al-Maidah 72 dan 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Allah itu adalah Yesus. Satu, penghuni neraka tuh. Ya. Yang kedua, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Itu para penghuni neraka. Di Maryam 71. Yang mengatakan Allah itu adalah Yesus, yang mengatakan Allah 3 dalam 1, maka dia adalah penghuni neraka menurut Maryam 71. Tuh. Oke? Itu penjelasannya. Makanya jangan membaca cuma ayat 71. 72-nya juga kau baca. Gitu. Itu adalah jaminan Kristen masuk neraka. Maryam 71 itu. Tuh jawaban saya. Silakan kau tanggapi. Jelas? Buka mic kau. Mic-nya dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu, kamu ngomong apa? Hendrik, Mic-nya dibuka dulu. buka mic. Mute itu.
Kalau naik di apa di Komal Islam, jangan jual Kristen. Hati-hati Bang Franco. Udah Jangan jual jelas Kristen. jawabannya. Udah jelas jawabannya. Maryam 71 jaminan Kristen Jangan masuk mengaku neraka. Kristen. Lantas ajaran yang Anda ajarkan itu menyesatkan Kristen. Host izin bicara. Dia lagi dendam sama Pak Franco. Ini- Dia lagi dendam sama Ini dendam. bukan jual Saya- Kristen. Saya cuma memperingatkan saja. Ini Izin bicara dulu. ini izin bukan bicara. ini bukan jual Kristen, Bang. Ini pemahaman gini, Pak. Gini Pak Hendrik, saya bukan jual Kristen. Karena kita gini. Ayat itu yang saya pahami dalam pikiran saya bahwa memang semua itu akan masuk ke dalam neraka. Tidak serta-merta orang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, Bang, begini Pak Franco. Salah. Itu tidak Franco, serta-merta. Franco. Percuma Franco Kristen. Kalau seperti itu pemahamannya, jangan jadi Kristen dong. Jadi Salah Islam Bang saja. Franco juga, Kenapa Bang jadi Franco Kristen? juga salah. Gini, yang dimaksud mendatangi Kenapa jadi itu Kristen? belum tentu memasuki Jadi Bang Islam Franco. saja. Contoh Nah, ya, syaratkan saja, Bang Bang, Franco itu. mendatangi kubur. Apakah Bang Syaratkan Franco saja, masuk Franco. kubur? Kan jawabannya tidak. Terus Bang Franco mendatangi laut. Apakah Bang Franco-nya masuk ke dalam laut? Kan tidak. Jadi konteks mendatangi di situ belum tentu masuk, gitu loh. Gitu Ya, artinya. ya, ya. Silakan. Ya, artinya pemahaman semua orang itu kan menginterpretasikan tentang neraka dan sorga. Ya, kalau konteks ayat itu seperti Ustadz menjelaskan bahwa ketika orang mendatang sesuatu bukan berarti dia harus masuk ke dalamnya, tapi tergantung mungkin dia punya amal baiknya, dia punya Franco. gitu ya. Diskusilah di Komal Kristen, jangan diskusi di Komal Islam. Hendrik ini Karena dia di tahu Komal masuk, Islam dia takut itu- masuk neraka Pak Franco. Dia kan takut terbakar. Makanya dia takut masuk neraka. Bang Franco, kalau mau diskusi seperti itu, diskusi di Komal Kristen, jangan di Komal Islam. Karena di Komal Islam itu yang Kalian dengan didiskusikan kalian dalam- kalau bertemu itu bukan diskusi, berkelahi. Bukan diskusi kalian. Berkelahi. Ini Saya tidak saja berkelahi, di cuma Komal saya tidak Islam mau saja terima dia kalian punya. berkelahi. Hanya Ustadz pun Tidak, jelaskan tidak, cuma tidak, pendek-pendek. tidak. Dia kan tadi dia katanya pengajar, baru saja diajarkan kesesatan. Saya tidak Iya, mau Pak dong. Franco lagi kenapa bilang Kristen Saya tidak masuk mau. neraka? Akhirnya itu Pak Hendrik tersinggung kan? Coba kasih data yang lebih detail. Saya tidak mau. Kalau masuk neraka langsung dibakar. Makanya saya bilang, kalau kalau mau masuk neraka, masuk di ajaran Islam. Jangan masuk di ajaran Kristen dong. Ajaran Kristen tidak dibiarkan masuk neraka. Izin bicara Aduh, dulu. gimana kau itu? Ya, kalau diajarin itu nggak ada masuk neraka, nggak ada. Orang Islam itu nggak ada masuk neraka. Tapi orang Gimana kafir ini, Franco, masuk ini? neraka. Aduh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kamu mau tetap kafir ya Bang Hendrik ya silakan kamu akan ke neraka gitu. Begini Ustadz. Iya, Kalau kenapa? apa namanya Ustadz framing kepada Kristen kafir, sebenarnya di Kristen juga mengkafirkan di luar agama Kristen terus terang saja. Tapi ini kan untuk saya pribadi. Ya. Kayak gitu nggak masalah itu kan sebutan agama. Nggak masalah. Makanya kalau kita mau mempertemukan agama Islam dengan Kristen, saya rasa susah, betul tidak? Lah, Anda aja di Kristen menyebut kami domba yang tersesat, ya wajar itu. Kami nggak protes. Sekarang kami menyebut Anda kafir, yang ngapain Anda protes? Enggak protes gitu. Ngapain Anda protes? Saya kan cuma saya cuma mengatakan bahwa kalau kita mau berbicara tentang di Komal ini tentang toleransi, saya rasa tidak cocok ya, karena di Komal itu kan saling membawa ajaran agamanya. Jadi saya rasa toleransi tidak terlalu cocok di Komal karena itu selama berarti dilanggar. ini Kristen rasis, dia tidak mau toleransi Pak Pendeta Kingdom. Bagaimana nih, dia tidak mau toleransi nih. Oh, Kristen rasis Tidak. dia ini, Pak. Maksud saya kan begini, selalu dilanggar. Apa kata-kata toleransi di dalam Al-Quran ada Gak tidak? usah ngajarin ikan berenang. Umat Islam itu sejak kelas 3 SD udah diajari apa itu toleransi. Tunggu dulu, apa kata-kata toleransi dalam Al-Quran? Coba sampaikan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Apa artinya? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang di luar agama Islam yang tidak memusuhi Islam. Tuh, disuruh kami berbuat baik kepada Kristen. Bukannya Disuruh adil kepada Kristen. bukannya lakum dinukum waliyadin.
Sebelumnya ayatnya kayak gimana bunyinya lakum dinukum itu? Gak tahu kan? Dinukun waliannya. Makanya nih, ya, asbabun nuzul dari lakum dinukum waliyadin itu, ya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lihat ayat sebelumnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan Makanya, menyembah apa yang kamu sembah. Bentar. Makanya. Nah, di situ ada orang kafir yang menawari nabi kami, ya, agar seminggu menyembah Tuhan mereka, lalu ya mereka juga seminggu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di situ Islam lebih duluan diganggu oleh orang kafir. Maka tegas jawaban Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Gak mau kami nyembah selain Allah, gak mau. Jadi di situ konteksnya lakum dinukum waliyadin itu orang di luar agama Islam yang mengganggu duluan masalah agama Islam. Maka kami menjawabnya tegas. Bukan lakum dinukum waliyadin itu dapat diterapkan setelah saat kita seperti ini. Enggak bisa. Kalau mau diterapkan lakum dinukum waliyadin itu, hilangkan dulu kata Allah di kitab kalian. Terus kosakata Alkitab, nama kitab kalian tuh dihilangkan. Gak usah nama-nama ke-Islaman itu, gak usah. Terus juga ya semua di media sosial itu berhenti membicarakan Al-Quran saya. Baru Islamnya bisa mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Ini teriak sama kami, toleransinya mana? Katanya agamamu, agamaku, agamaku, agamamu. Kata Allah tetap kalian pakai. Apa coba? Standar ganda. Gak bisa ayat lakum dinukum waliyadin diterapkan kalian kalau masih mengganggu Islam gitu loh. Buka mic-nya. Toleransi atau bagaimana? Ya di situ ada gangguan terhadap umat Islam. Ditawari umat Islam ini ya agar Nabi Muhammad dan pengikutnya menyembah berhala 1 minggu. Habis itu ya mereka penyembah berhala ini juga menyembah Allah Subhanahu wa taala seminggu gantian gitu. Maka turun ayatnya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu Apa terjadinya, dan bagiku Ustaz? agamaku. Apa terjadinya, Ustaz? Itu Apa di masa terjadinya, lalu. Ustaz? Nah, jadi kalau mau kita terapkan lakum dinukum waliyadin, kamu jangan mengganggu agama kami. Kristen Indonesia jangan mengganggu agama kami. Hilangkan kosakata Allah, hilangkan kosakata Alkitab, hilangkan kosakata Rohul Kudus, hilangkan kosakata ayat di agama kalian. Kalau kalian masih pakai, lalu kalian teriak lakum dinukum waliyadin, itu orang nggak tahu diri gitu. Maksudnya begini, Ustaz. Maksudnya gara-gara bahasa itu Islam terganggu, maksudnya begitu atau bagaimana? Lah, itu kan konteksnya Islam diganggu duluan itu. Lakum dinukum waliyadin itu. Mengganggunya bagaimana, Ustaz? Lah, Islam disuruh orang kafir agar menyembah berhala 1 minggu. Kapan? Kapan? Itu di masa lalu, di zaman Nabi kami. Makanya turun ayat itu. Itu kan masa lalu. Lah, itu kan Al-Quran diterapkan sampai sekarang. Jadi kalau ada orang di luar Islam yang mengganggu kami, bisa kita terapkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, asal kalian menghilangkan istilah-istilah keagamaan kalian dalam Kristen. Ya tadi contoh seperti kata Allah, nama kita, baru kami bisa lakum dinukum waliyadin gitu loh. Di Indonesia ada enggak Kristen mengganggu ibadah Islam? Ada enggak? Kosakata Allah yang kalian pakai di kitab kalian tuh apa tuh? Nama Tuhan siapa? Berarti Ustadz harus berurusan dengan Kementerian Agama kalau begitu. Lah, bukan Kementerian Agama yang mengesahkan itu buatan LAI. Iya, tapi kan pasti di bawah naungan Kementerian Agama mengesahkan, nggak ada. Jangan framing. Nggak ada Kementerian Agama mengesahkan kosakata Allah dalam Bible. LAI yang pakai secara diam-diam. Mana mungkin begitu?
Nggak ada Kementerian Agama nggak mau tahu urusan isi kitab suci agama tertentu, nggak mau Emang tahu mereka. emang Ya, emang Bang Yusuf ya. Izin bicara Bang Yusuf. Memang Kristen itu tidak diakui di Indonesia atau Bang diakui? Hendrik, sebentar Bang. Bang Hendrik, sebentar Bang Tunggu dulu, Hendrik. memang Kristen diakui atau tidak diakui di Indonesia? Lah, kita kan mengakui beberapa agama, terus Ya. Nah kan, kalau ya, kita otomatis mengakui kalau beberapa diakui, agama bukan berarti kita mengakui kitab otomatis sucinya. otomatis Gimana sih? kalau diakui, otomatis Kita kalau mengakui diakui, beberapa berarti agama di Indonesia ini, ya bukan berarti kita mengakui kitab sucinya. Enggak. Kita mengakui agamanya, ya mereka ada di Indonesia dulu. baik. Start. Tapi kami tidak mengakui kitab sucinya. Bukan berarti mengakui agama di Indonesia itu mengakui kitab sucinya. Enggak. Gini, Stat. Saya tanya dulu, Stat. Itu Menteri Agama yang menjabat sebagai Menteri Agama itu hanya menaungi agama Islam atau semua agama yang diakui di Semua Indonesia? agama urusan yang ada di publik, semua agama seluruh Indonesia itu tugas Kementerian Agama. Bukan berarti tugas Makanya. Kementerian Agama ya mengesahkan kosakata dalam kitab. Nggak ada. Berarti itu Kementerian Agama menjalankan lakum dinukum waliyadin, ya kan? Dia bukan mengurusi satu agama. Udah dibilang Kementerian Agama tuh kementerian, paham nggak kamu? Mengatur Artinya kan begitu. yang ada di Artinya kan- Indonesia seluruh publik. Bukan berarti dia Kementerian Agama itu mengatur kitab suci agama tertentu, paham nggak? Ya artinya kan begini, maksudnya kan artinya kalau Kristen juga resmi sebagai Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu itu resmi artinya kalau apapun yang tertulis dalam kitabmu itu lakum dinukum waliyadin, ya kan, betul tidak? Betul, kita mengakui agama di Indonesia ini ada beberapa. Ya, bukan berarti kita mengakui agama itu kita membenarkan isi kitabnya, enggak. Bukan mengakui. Maksudnya kan diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Ya kalau berarti diakui iya, bukan berarti mengakui kitabnya. Tunggu dulu, Ustaz. Saya tidak bisa mengakui, tapi maksudnya kan Menteri Agama berarti Menteri Agama mengatakan apapun yang ada di dalam kitabmu tetap kau jalankan. Oh, enggak ada kayak Itu gitu. tidak? Enggak ada kayak gitu. Hah? Enggak ada kayak gitu. Kementerian Kenapa Agama nggak itu ditulis? menaungi seluruh agama. Ya, contoh seperti membangun rumah ibadah dan perizinan di seluruh Indonesia. Terus kehidupan di masyarakat tentang keagamaan. Itu tugas Kementerian Agama. Ya. Tapi kalau internal dari agamanya, kitab sucinya, itu tergantung dari umatnya. Islam, ya Al-Quran. Habis itu Kristen, ya Bible. Kementerian Agama tidak bisa intervensi kitab suci orang. Enggak. Makanya saya Mana katakan, sih? Ustaz. Makanya saya katakan bahwa karena Menteri Agama tidak mengintervensi kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, artinya dijalankan di situ lakum dinukum atau toleransi. Ya kan, betul tidak? Nggak bisa kamu katakan, ya kan nggak bisa kamu katakan bahwa Menteri Agama mengakui, nggak bisa. Nggak bisa. Saya tidak mengatakan mengakui, tetapi memberikan toleransi. Iya. Memberikan toleransi, betul. Kami akan toleransi ya jika kalian tidak mengganggu kami. Pak, begini, Ustaz pasti lebih tahu toleransi daripada saya ya. Ustaz pasti lebih tahu. Toleransi Hendrik, itu kalau yang saya Hendrik. tahu itu artinya membiarkan ya. Iya, Ya. Hendrik, tahan dulu Hendrik. Hendrik, saya mau tanya, kitab suci Hendrik itu berasal dari mana? Kitab suci. Iya, berasal dari mana? Maksudnya Alkitab. Iya, Alkitab itu bahasa asli dari mana? Ya, yang saya tahu ya ini saya dengar di Komal juga. Yang saya tahu itu bahasa Diam. Ibrani dan Yunani. Diam dulu situ, diam. Silakan, Pak Kingdom. Diam, rawat nginap dulu. Silakan, Pak Kingdom. Iya, jadi kalau Pak Kingdom, makasih silakan. buat waktunya. Iya, makasih buat waktunya Bang Loding. Kalau kita bicara penulisan Alkitab, kan Alkitab itu ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama jelas ditulis dalam bahasa Ibrani, sementara perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Ya. Terus saya mau sedikit singgung tentang
penggunaan kata Allah. Gini ya teman-teman semua, bahwa penggunaan kata Allah ini diterjemahkan sesuai dengan dan mengikuti bahasa yang pada saat Alkitab itu diterjemahkan. Kalau saya juga nggak salah bahwa yang menerjemahkan ikut turut menerjemahkan Alkitab ini dari bahasa asli itu juga adalah orang Arab ya di dalamnya. Dan kita bahasa Indonesia ini juga mengadopsi begitu banyak kata-kata dari luar. Jadi bukan hanya mengadopsi kata-kata dari bahasa Arab saja, tetapi ada beberapa bahasa yang lain. Ya, kita juga memakai bahasa Inggris, kita juga memakai bahasa India, kita juga memakai bahasa Belanda. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini bukan original dari bahasa kita, ya. Karena asal muasalnya juga dari bahasa Melayu, ya. Setelah itu baru disempurnakan, ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu meributkan penggunaan kata Allah ini untuk khususnya untuk Kristen di Indonesia dan Kristen di Asia seperti Malaysia. Karena Bentar. Malaysia juga, Malaysia juga Katanya tadi yang menerjemahkan itu orang Arab, itu datanya dari mana? Dari siapa? kalau berdasarkan sejarah yang ada bahwa yang ikut Dari mana itu menerjemahkan tertulis? Alkitab itu adalah orang-orang ya ada orang Arab juga. Ya Ini itu di mana berdasarkan tertulis? informasi Ada yang orang saya Arab tahu. menerjemahkan Ya, kitab Kristen di Indonesia. Itu datanya di mana itu? Gak pernah dengar saya. ya ya saya juga pernah dengar, saya juga belum mempelajarinya secara detail. Kalau Anda Tetapi belum dari mempelajari, ngapain Anda sampaikan? perkembangan Toh, aduh, lanjut Bang Lodi. sebentar. Anda itu kalau itu yang Sebentar saya dulu. bilang, Anda ini kalau berbicara 10-12 yang salah. Anda cari tahu dulu baru Anda diam. Rawat nginap lagi. Silakan Pak Francisco. Silakan Kalau Pak Anda Francisco. nggak tahu, ngapain Anda sampaikan? Kalau Anda cuma dengar, Iya. belum Anda pelajari, ngapain Anda sampaikan? Rawat nginap dua ini. Silakan Pak Francisco. Lawat nginap dulu dua ini. Silakan. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi tentang bagaimana lembaga Alkitab Indonesia itu dalam penulisannya dan berhubungan dengan kementerian. Tentunya kementerian itu bersikap adil kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama itu dilindungi oleh undang-undang, tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz PFPI itu betul. Agamanya memang dilindungi, tetapi kitab sucinya apakah saling setuju apa enggak? Dalam kekristenan juga tidak akan mengakui tentang Al-Quran. Begitu pula dengan dari Islam juga tidak akan mengakui tentang Alkitab. Maka itu adalah butuh untuk diskusi supaya ini bisa selaras sejalan kayak gitu. Apakah bisa nggak duduk bersama ngopi bareng bicara tentang apa yang tertulis di setiap kitab suci gitu loh. Toh nanti orang itu akan memilih menjadi Islam atau Kristen, itu adalah pilihan, itu adalah kehendak bebas orang yang akan memilih menjadi Islam dan Kristen. Tetapi saya setuju dengan Pak Yusuf bahwa tidak setuju dengan apa yang ada di dalam Alkitab, itu beliau tidak setuju karena beliau melihat dari sisi keagamaannya dia. Tetapi secara global, general, agama itu dilindungi oleh undang-undang. Kayak gitu. Ya kira-kira pandangan saya seperti itu. Nanti dikatakan bahwa kata Allah itu menjadi satu hak veto atau hak yang sangat absolut oleh saudara Islam yang sudah memakai sebagai nama atau proper name, ya perlu kita hormati juga kayak gitu. Nanti ketika misalnya kekristenan itu mau mempergunakan nama yang sesuai dengan bahasa Hebrew, misalnya kita menggunakan Elohim atau Allah atau Adonai atau Hasem, Theos dan lain sebagainya, saya pikir itu juga tidak menjadi masalah. Tapi hanya mungkin suatu kata ini menjadi suatu hal yang sangat berdaulat oleh orang Kristen, sehingga itu memang secara keseluruhan, secara liturgi itu menggunakan kata Allah, sehingga kata Allah itu menjadi suatu
hal yang sangat susah untuk digantikan oleh saudara-saudaraku yang Kristen. Tapi kalau sejatinya kita bisa menggeserkan kata Allah ke dalam bahasa aslinya, itu enggak ada masalah. Tuhan pun tidak akan Mantap sekali. Tuhan tidak akan marah dengan karena memang ada bahasa aslinya yang dimana kita memahami bahwa dalam Yohanes 4 keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, istilahnya kita harus merujuk kepada kitab yang ada, bahwa kita harus memahami tentang kata aslinya di mana Alkitab itu tertulis, karena tiga bahasa yang dipakai, Aramaik maupun Hebrew maupun Yunani. Inilah yang perlu kita harus merujuk. Kalau Arab itu hanya penyerapan. Jadi kalau penyerapan kepada bahasa Arab, lalu kemudian saudara-saudara ke Islam sudah memakai dalam Al-Quran yang memang mendunia, yang tidak bisa kita bantahkan, karena itu harus ada toleransi kita kepada mereka, karena memang kita hargai. Dan saya pikir orang Kristen pun harus sadar, kita nggak perlu harus egois, harus merebut kata Allah itu, karena kita punya dasar. Kalau misalnya kita hanya mempertaruhkan kata Allah itu, bisa kok kita katakan dengan nama yang berbeda sesuai dengan bahasa Yunani, kan itu alangkah indahnya ketika kita mengatakan Theos. My God Father is Theos. Itu luar Betul biasa. sekali, Pak. Betul. Itu baru dia jatuh lakum dinukum waliyadin. Jadi begitu Pak Henry sama Pak Tungom ya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Silakan Ustadz Yusuf. Itu betul tuh kata Bang Franco tuh, baru bisa diterapkan lakum dinukum waliyadin kalau sudah diganti semuanya tentang agama Islam. Karena kosakata itu apalagi bahasa Arab dia mempunyai makna dan aturan gitu loh. Kata Allah itu kan berasal dari bahasa Arab Ismul Zat. Ismul Zat nama Tuhan gitu. Nama Tuhan umat Islam. Lalu tiba-tiba dipakai Kristen ke dalam kitabnya. Ini kan artinya mengganggu umat Islam. Setelah itu apa? Setelah kalian ambil nama Tuhan kami, lalu kalian teriak toleransi sama kami. Lucu gitu loh. Lucu. Gak bisa lakum dinukum waliyadin diterapkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena Anda sendiri memakai nama Tuhan kami. Waraslah di situ. Jadi seperti itu. Tuh. Ya. Apa kata Hendrik? Ini Pak Kingdom lagi, ini pasti mode jemput istri nih. Dia kalau sudah begini dia mode jemput istri. Nah jadi begitu, silakan Pak Kingdom coba bernarasi yang apa. Jadi maksud saya begini Pak Kingdom ya, kalau Anda mau bernarasi silakan Anda bernarasi, tetapi apa yang Anda narasikan itu Anda sudah persiapkan datanya. Begitu, supaya narasi Anda itu diperkuat dengan data. Begitu maksud saya. Begitu. Ya. Jadi Seperti Pak, baik, jadi gini seperti ya. Pak Franco tadi. Ya silakan. Ustadz, saya izin titip sedikit. Saya mau sholat zuhur dulu ya. Tahu saya, Pak. Saya jadikan nomor Ustadz ya. Ya, jadi sekali lagi buat Bang Yusuf, Bang Loding, dan saudara-saudara Islamku yang terkasih, penggunaan kata Allah ini diterjemahkan bahasa Alkitab ke bahasa Indonesia itu juga ada pengaruh dari bahasa Arabnya ya, karena orang Arab itu juga sudah ada di Indonesia ya, sehingga pengaruh juga ya. Ini bukan sesuatu yang pasti, memang yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah orang Belanda ya, tetapi pengaruh kuat juga orang Arab, bahasa Arab di bahasa Indonesia. Makanya penggunaan kata Allah itu juga merujuk kepada apa yang dipakai oleh orang Arab. Karena apa? Contoh kata Tuhan atau Tuhan ini bukan murni bahasa Indonesia. Seharusnya juga kita Islam juga nggak boleh memakai kata Tuhan sebenarnya. Nggak boleh menyebut kata Tuhan, karena kata Tuhan ini juga bukan asli dari Arab, ya kan? Kan Allah sebenarnya nggak boleh juga pakai kata Tuhan. Kalau kita mau merujuk tidak boleh mencampurkan bahasa-bahasa yang lain. Kok harus kembali ke original teks. Kita semua agama juga nggak boleh memakai kata Tuhan.
sebutan Tuhan, kata Tuhan itu harus dihapus juga dari kitab kita. Tetapi kenapa untuk kita orang semua Indonesia, agama yang ada di Indonesia juga menyebut kata Tuhan, bahasa baku yang dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan dengan Allah itu beda. Allah itu nama, Tuhan itu gelar. Jadi kalau Tuhan itu adalah kosakata umum. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu bisa menggunakan. Kalau Allah itu bukan gelar, bukan kosakata umum. Kata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam dalam bahasa Arab. Gak bisa kamu samakan dengan Tuhan. Kalau Tuhan boleh siapapun pakai, karena apa? Berasal dari bahasa Melayu. Kalaupun kalian mencari kosakata Tuhan dalam Al-Quran saya, itu nggak akan ada tulisannya Tuhan, nggak ada. Tuhan itu dalam bahasa Arab Robbun, Robbun itu Tuhan. Nggak ada Tuhan dalam bahasa Arabnya, nggak ada di Al-Quran itu. Memang nggak ada. Tetapi ketika diterjemahkan, diterjemahkan kosakata Robbun itu atau ilah itu menjadi gelar dia umum di Indonesia, bisa dipakai gitu. Bisa dipakai oleh agama saja, agama mana saja. Tapi kalau kosakata Allah itu nggak bisa. Karena nama pemilik nama Allah itu dia beda dengan makhluk. Beda gitu. Kalau gitu begini ya, Bang Yusuf. Kalau gitu supaya kita mau fair-fairan ya, nggak boleh juga memakai kata Tuhan. Seharusnya kan Islam Indonesia, Malaysia juga harus memakai kata Rob itu. Nah, Nggak Tuhan boleh kan menyebut kosakata kata umum. Boleh Kristen, boleh Hindu, boleh Buddha, itu kan gelar. Kalau gelar itu boleh dipakai untuk apapun gitu. Kenapa? Anda mau Saya boleh tanggapi sedikit Pak Ustadz. boleh Bang. Jadi kalau sedikit nih. Jadi kalau kamu mau menuhankan tiang listrik kau sembah-sembah, bisa tiang listrik itu jadi Tuhan. karena itu Kau bukan pakai kosakata original. Tuhan gitu. Tapi kalau kamu menyembah tiang listrik, lalu kamu menyembah tiang listrik itu adalah Allah, nggak bisa. Bedain gitu. Setiap kosakata tuh ada kaidahnya. Ya. Izin Pak Ustadz, Pak Kindom, Pak Hendrik. Ya, jadi oke gini Bang. Gini teman-teman sebentar. Sementara kata Tuhan ini itu kan dari bahasa Sanskerta. Dan kalau pemakai kata Tuhan ini sebenarnya dari agama apa sebelumnya? Dia kalau bisa seperti apa ya? Melaporkan kita, itu kata Tuhan tuh punya saya loh. Nggak boleh agama lain pakai. Bisa saja kan? Karena kata Tuhan itu umpamanya, let's say orang Hindu, ya dia juga ibadah doanya pakai bahasa Sanskerta, dan dia menyebut itu kata Tuhan. Dia bisa saja melarang kita tidak boleh memakai kata Tuhan itu punyaku, bisa saja kan? Kosakata Tuhan itu bisa dipakai umum, nggak masalah. Beda dengan Allah. Karena Tuhan itu bukan sebuah nama. Tuhan itu adalah gelar umum gitu. Jadi seharusnya kita. Pak Ustadz saya bisa tanggapi sebentar Pak. Silakan Bang Prangko. Ya Pak, izin Pak Ustadz, Pak Kindom, Pak Hendrik. Kalau dalam pemahaman saya yang sudah kita sama-sama dengar, memang apa yang dikatakan Pak Kindom itu yang menurut pandangan dari pikiran dari Pak Kindom bahwa Tuhan itu adalah pengklaiman atas orang Kristen, itu keliru. Itu keliru karena kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia bahwa Tuhan itu adalah satu kata yang diserbatkan kepada sesembahan yang tinggi, dan itu secara general siapapun bisa memakai. Tetapi yang dimaksud dengan kata Allah ini hanya menjadi satu hal yang dibicarakan itu orang Indonesia. Sedangkan orang di luar dari Indonesia, Malaysia, itu tidak pernah menggunakan kata Allah. Abang bisa pergi ke Belanda, pergi ke Spanyol, pergi ke Australia, pergi ke Vatikan, pergi ke dunia Eropa. Abang bertanya,
apakah Allah itu adalah Tuhanmu? Mereka akan pasti no, this is not my God. Kayak gitu. Pasti mereka akan mengatakan my Lord is Jesus Christ. Tidak ada mengatakan kata Allah. Karena Allah itu memang dipakai oleh bangsa Arab duluan yang menggunakan bahasa itu. Maka secara sakral yang dipakai oleh orang Islam menjadikan Allah itu menjadi nama Tuhan yang proper. Sehingga ketika abang menanyakan orang Islam di seluruh dunia, maka mereka akan mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Sedangkan orang-orang dunia Western yang lain itu mereka tidak akan pernah mengatakan Allah is my God. Itu nggak ada. Itu hanya orang Indo aja yang masih menyerap bahasa Al-Quran, bahasa Islam yang kata Allah. Makanya saya mau katakan kepada orang-orang Kristen Indonesia, apa salahnya kalau kita menggunakan kata Theos atau kata Adonai, Elohim atau Allah, itu saya pikir tidak terlalu menggeser satu nilai sosok Tuhan itu, kayak gitu. Malahan itu diperbenarkan oleh Alkitab. Sedangkan kita masih mau merebut kata Allah, penyerapan dari bahasa Arab, sedangkan kita merujuk kepada satu ayat yang mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Masakah kita pakai menggunakan nama Allah, menggunakan bahasa Arab? Nah ini yang harus kita berpikir sehat ya gitu. Coba abang buka di Yohanes 4. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tapi abang masih menggunakan kata Allah pakai oleh bangsa Arab. Sedangkan orang bangsa-bangsa lain tidak pernah mengenal Allah. Hanya Arablah yang mengatakan nama Tuhan mereka adalah Allah. Itulah yang butuh penghargaan. Ya, sebentar. Kayak gitu, Bang. Oke, Pak. Sebentar Bang Franco, sebentar. Ya, silakan. Gini. Ya, hanya kita orang Indonesia dan juga orang Malaysia yang menggunakan kata ini karena apa? Karena apa ya? Contohnya juga kalau memang kayak kata itu. Jadi sebenarnya kita nggak jangan persoalkan ini. Let's say ya orang Inggris. Apakah kamu kenal? Do you know Allah? Pasti mereka bilang who is Allah? Allah is belong to Muslims, iya kan? Tetapi pasti mereka akan berkata ya Lord or God, ya kan? Jadi jangan kita mengeneralisir bahwa orang di luar tuh nggak memakai kata Allah kok. Ya pasti enggak. Cuman karena kita orang Indonesia ini karena ada pengaruh Arabnya, ya makanya kita menggunakan kata Allah itu yang merujuk kepada sesembahan, ya bukan nama. Oke, enggak masalah kalau Islam itu mengakui bahwa Allah itu adalah proper name-nya Tuhan mereka, yaitu iman mereka. Tetapi kalau ketika kita mengatakan bahwa Allah itu adalah sesembahan kita, Allah itu adalah junjungan kita, Allah itu adalah karena dia itu adalah gelar, sebenarnya tidak masalah. Ini kan hanya masalah pemahaman. Kaidah dari mana masing-masing Anda ambil kata Allah itu gelar? Saja. Kaidah dari mana itu? Kata Allah kan itu gelar. gelar sesembahan. Makanya saya bilang Dari bahasa tadi, mana? Dari bahasa mana kalau mengatakan bahwa Allah itu gelar? Gini Bang, makanya saya bilang ya keimanan Kristen Allah itu ada sesembahan, Allah itu gelar. Tetapi kalau Islam, iya, kaidah dari mana? Islam, dari bahasa apa? Mengatakan Allah itu gelar tuh dari bahasa apa? Tuhan. Dari bahasa apa yang mengatakan Allah itu gelar? Bahasa apa? Makanya kalau ketika kita mempelajari literasi kata Allah ini, bahkan orang pagan Quraisy juga sudah memakai kata Allah ini untuk sesembahan. Iya tahu, saya tahu itu, tahu. Yang Anda katakan tadi ya itu dari bahasa mana? Bahwa Allah itu gelar tuh dari bahasa siapa? Ini kan berdasarkan keimanan Kristen, Bang. Bukan saya merujuk kepada bahasa. Nggak bisa. Allah Arab itu nama. Kita nggak bahas keimanan, kita bahas kritik teks beda dengan iman gitu. Kata kamu tadi Allah itu adalah gelar. Itu tata kaidah bahasa dari mana? Karena KBBI bahasa Indonesia mengatakan Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Nggak ada gelar nama.
menurut bahasa Indonesia. Abang Lalu sebentar. kau bilang gelar, ya gelar itu tata kaidah bahasa apa? Abang, kamus KBBI ini munculnya kapan? Alkitab itu Nah, sudah KBBI pula diterjemahkan yang kau sebelum kamus permasalahkan. KBBI ini ada. Nah, Ada kan KBBI-nya pula yang kau salahkan. abang berdasarkan gini bang, karena abang berdasarkan penjelasan dari KBBI bahwa Allah itu adalah nama Tuhan, nama Tuhan, proper name, nama Tuhan daripada umat Islam. Abang merujuk kepada KBBI. Makanya saya bilang, Alkitab itu sudah diterjemahkan sebelum ada KBBI ini. Jadi kalau Kristen Indonesia, LAI, memakai kata Allah ini, itu merujuk kepada Tuhan artinya. Karena Quraisy. Coba, saya tanya Bang Yusuf. Kata Allah ini, dalam bahasa Arab, Allah bukan gini. Apa gimana? Jaringannya nggak bagus. Jaringannya nggak bagus. Putus dia. Putus Bang Prangko. Kapan KBBI ini dibangun? Kan baru-baru saja. Bukan berarti ya KBBI dibangun itu baru bahasa Allah itu nggak ada. Adalah. Kan kayak gitu. Sebelum KBBI muncul ya kosakata Allah itu sudah ada. Dan kata tata kaedahnya orang pun udah tahu bahwa Allah itu nama. Meskipun tidak melalui KBBI gitu loh. Macam mana pula? Yang jelaslah kamu. Pak Ustadz, orang Kristen Indonesia itu istilahnya apa ya, egois mereka ya, tidak melihat secara jujur dalam apa yang tertulis dalam kitab suci itu, kayak gitu. Makanya tadi saya katakan bahwa kekristenan Selamat itu siang. adalah Ya, siang. Siang. Ya, Rati ini Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Ayo, dibuka dulu kameranya, Bang. Ya. Oke. Silakan. Bang Prangko, silakan lanjut apa tadi yang Anda sampaikan. ya artinya gini, kita tidak jujur dalam hal itu. Perlu ada kejujuran dan kesadaran itu. Kalau misalnya kita mau toleransi dengan agama Islam, itu harus memang benar-benar kita menghargai, respect dengan apa yang sudah dipakai oleh saudara-saudara kita Islam dalam penulisan dalam Al-Quran. Sedangkan kita hanya berdalih dalam bahasa penyerapan, itu pun penterjemahan zaman dulu itu mengatakan bahwa Lydekker itu menyerap dari Al-Quran bahasa Arab yang mempermudahkan orang untuk menyebut nama Tuhan itu. Nah, Ya sekarang jujur lebih baik kan, motor kan gitu. ya di era keterbukaan ini, coba kita melihat kedalamannya, kita bisa bandingkan dengan beberapa negara lain yang tidak mengakui tentang kata Allah itu sebagai Tuhannya. Yang tadi saya kasih contoh, hanya orang Indonesia yang masih bersikuku keras kepala untuk menggunakan kata Allah. Jadi saya melihatnya dari secara psikologi bahwa memang ini kata Allah itu menjadi salah satu hal yang berdaulat, yang mau tidak mau harus dia pakai, karena memang secara liturgis itu dipakai Pak Ustadz, sehingga sulit untuk merubah. Kalau dia merubah itu akan merubah segala tata cara, tata ibadah liturgis dari lagu-lagunya, itu akan kayak gimana ya, sangat tidak nyaman kayak gitu. Akhirnya dia tetap mempertahankan hal tersebut. Tapi sebetulnya kalau kita bisa mengadaptasi, mau bergeser demi hari, itu lebih baik gitu loh, untuk memberikan satu penalaran terhadap Tuhan yang kita sembah sesuai dengan kitab, dengan tulisan, sesuai dengan teks aslinya. Itu yang sebetulnya betul gitu loh. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang ditulis dalam kitab suci. Ada Aramaik, ada Hebrew, ada Yunani. Itu yang sebetulnya kita bisa mengklaim nama Tuhan itu. Nah, sedangkan kata Allah
harus kita hormati, menjunjung tinggi orang-orang Islam yang memang sedunia yang mengakui. Itu hal yang sangat tidak bisa eh, secara official ya, itu secara global satu dunia itu mengakui nama Tuhan Allah. Islam itu dengan komitmen konsisten, dan itu tidak boleh diganggu gugat oleh orang Kristen. Dan ini hanya terjadi di Indonesia dan Malaysia. Maka ya Bang, saya pikir ya. Bang, suara saya kok mantul gitu. Kalau saya ngomong di tempat Anda, pakai headset mungkin Anda itu mantul-mantul suaranya jadinya. Oh iya, pakai headset. Ya ini mungkin ya tidak mudah ya Pak Ustadz ya untuk menghilangkan kata Allah ini ya, dan orang Indonesia ya. Kalau orang luar itu pasti tidak menggunakan itu secara sah, itu ya tidak mungkin ya. Ya udah, Hanya Bang Indonesia Prangko, saja. Makanya Bang Prangko, bu, izin nih, biar kita narasinya tidak terlalu panjang, biar interaktif. Nih Ratih ini naik, dia mau ngomong apa? Coba silakan. oh iya. Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Udah. Udah kan? Ya, udah. Jadi saya melihat temanya Oten. Oten itu orang Kristen Bang ya? Oten ya. Ya, Oten Oten orang bingung, Kristen. Oten bingung dengan Bible. Oh, Iya, iya betul Bang. Jadi gini Bang ya. Jadi sebenarnya sebelum ke situ kita ini Bang, umat Nasrani sama umat Islam ini Bang, saya rasa sampai kiamat pun nggak ada nemunya. Maksudnya nggak bahwa umat Islam ini sampai kiamat pun nggak bakal bisa pahami tentang Kristen. Karena apa? Memang rumit juga Bang. Kalau saya pribadi juga rumit Bang. Apalagi Islam. Saya sendiri Kristen merasa rumit, tapi tetap saya yakin. Apalagi Islam, sampai kiamat pun nggak bakal bisa memahami ini. Tapi begini Bang, kebingungan orang Oten ini Bang ada emang betul, saya akui benar bingung Bang. Satu di antaranya Bang, masalah Tritunggal itu Bang, masalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memang kebanyakan orang Nasrani itu memang disitulah letak kebingungannya Bang, karena seringkali sulit dinalar sepenuhnya oleh akal manusia Bang, gitu Bang. Baru realitas hidupnya. Jadi perbedaan pengajaran di dalam Kristen itu Bang, beragamnya aliran gereja dan interpretasi ayat Alkitab terkadang membuat jemaat bingung membedakan ajaran yang tepat gitu Bang. Legalitas gitu Bang. Jadi memang betul Bang, tema Abang ini memang saya akui memang membuat umat Kristen itu bingung, tapi di dalam kebingungannya itu tetap diimanin bahwa Allah itu satu, yaitu Yesus itu Tuhan, seperti itu. Sedangkan orang Kristen Bang, orang Kristen sendiri memang bingung, apalagi orang umat Muslim, umat Islam. Saya tekankan ini Bang. Iya. Iya. orang Kristen sendiri bingung, apalagi Islam katanya. Iya. Ben jujur. Ya emang jujur Bang, sampai kiamat pun Bang, ini saya tekankan sama Bang ini. Sampai kiamat pun umat Islam itu tidak akan pernah bisa memahami tentang Kristen. Sampai kiamat nih, saya jamin. Saya 100% saya berkata ini. Nggak bisa paham tentang Kristen. Saya pribadi aja rumit, apalagi umat Islam. Gitu loh. Saya akui. Iya. Lalu kenapa diimani rumit kayak gitu? Kan saya bilang tadi Bang. Gak bisa dijelaskan itu. Kan saya bilang, walaupun rumit Bang tentang Tritunggal ini Bang, tapi sebagai orang Kristen, sebagai saya dari nenek moyang saya Kristen, itu budaya saya, istilahnya kepercayaan nenek moyang saya, kepercayaan bapak saya, ya harus saya teruskan gitu loh Bang. Nggak mungkin saya mengkhianat kayak Judas Iskariot begitu Bang. Kayak si Nora apa itu? Norari Tolang itu mengkhianati agamanya, sedangkan agamanya dikhianati, apalagi suaminya. Kan begitu Bang. Contohnya itu contoh lah Bang. Contoh doang. Jadi tema Abang ini ada betulnya juga Bang. Saya akui ada betulnya juga. Jadi dari semua itu kan memang di gereja itu Bang, perbedaan pengajaran di gereja itu macam-macam Bang. Seperti ada gereja, iya ada gereja Advent, ada gereja Pantekosta, Pentakosta, Katolik, Protestan. Ini ajarannya ini banyak perbedaan Bang. Sebagai umat Kristen itu memang rumit, tapi karena nenek moyang dan keluarganya dari dulu udah mengimani Kristen, ya memang harus seperti itulah meluruskan imannya orang tuanya, kan gitu. Gini Bang,
Gini bang, kalaunya nenek moyang, apakah kita beragama harus mengikuti nenek moyang? Kita beragama itu kan mengikuti kitab sucinya, bukan mengikuti nenek moyang kita. Bukan. Ya, ya betul. Tapi kan nenek seperti saya nih, keluarga saya dari keturunan saya kan Kristen. Nggak mungkin saya mengkhianatin kekristenan keluarga saya, bang. Itu aja, bang. Nanti maaf ya. Satu, saya nanti dibuang sama keluarga. Kedua, memang keyakinan kami itu seperti itu. Kami percaya seperti itu. Itu tidak bisa diganggu gugat, bang. Karena udah turun temurun gitu, bang. Jadi walaupun bagaimanapun cara agama-agama lain untuk menjelaskan atau menerangkan tentang kebenaran atau kesalahan, itu tidak akan berpengaruh untuk pribadi saya. Walaupun sebagaimanapun mereka mempengaruhi saya, itu tidak akan berpengaruh, bang. Istilahnya, contoh itu, bang. Kenapa takut dibuang keluarga, bang? Anda kan lahir ke dunia ini nggak punya keluarga asal mulanya, Iya. nggak punya apa-apa. Kenapa harus takut meninggalkan semuanya? Iya, itu salah satu contoh. Maksudnya, satu kan saya bilang, salah satu contoh, satu, saya takut mengkhianatin keyakinan saya dan saya tidak diakuin keluarga. Kedua, memang menurut iman saya, bahwa Kristen itu benar, menurut iman saya. Jadi, karena saya menurut iman saya Kristen itu benar, saya juga tidak mau mengkhianati keimanan keluarga saya, gitu bang. Jadi, seperti pohon tinggi bang, sekuat, sekencang apapun angin itu, kalau iman saya tidak goyah bang, tetap aja Kristen bang, gitu bang. Jadi Kristen Islam ini banyak kali kita jaraknya jauh, semakin jauh. Abad sekarang ini bang semakin jauh bang, semakin banyak apa ya, jarak kita makin jauh. Kenapa? Yang membuat jarak Islam sama Kristen ini semakin jauh, diantaranya bang, yang paling inti, yang paling pokok itu adalah tentang kelahiran Yesus dan penyaliban Yesus. Itulah membuat kita bermusuhan. Maaf kata bermusuhan, tidak bersependapat. Itulah. Contoh bang ya. Jadi contohnya kelahiran Yesus, ya, kelahiran Yesus. Kan umat Islam ini tidak mengatakan Tuhan tidak diperanakan dan beranak, gitu kan? Nah, sementara umat Kristen, ya, sementara umat Kristen meyakini Tuhan itu lahir. Nah, itu loh. Saya turun dulu Pak Ustaz. Saya Masalah Baik, penyaliban. Bang. Masalah Makasih penyaliban. banyak. Bang. Baik. Penyaliban. nanti makasih Pak Ustaz ya. Ya baik, Terus, baik, Bang. baik. Mau terusin? Tapi sebelum saya turun, saya lucu juga ya Bapak Rati ini. Katakan orang Kristen aja bingung dengan Tuhannya, apalagi orang Islam ya. Jadi saya jadi Itu ketawa. nyata bang, kita nggak usah bohong bang. Kita nggak usah bohong. Kita nggak usah terlalu egois. Kita nggak usah terlalu egois mengatakan itu bunak, itu gini, nggak bingung. Memang Tritunggal itu bang sebagai, makanya agama itu bang ada kategorinya bang. Agama itu ada kategorinya. Kategori pertama itu bang keterbatasan logika bang, keterbatasan logika. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa dipahami manusia yang masuk logika. Ada hal-hal yang tidak dipahami manusia di luar logika yang hanya Allah memahami dan melakukannya bisa. Nah, itulah dalam agama itu ada kategorinya keterbatasan logika. Kedua, agama itu mencakup Berarti, apa? Dimensi spiritual bang. Dimensi spiritual bang. Dimensi spiritualnya apa? Manusia menerima wahyu dari Allah. Baru Allah masalah mujizat. Itu dimensi spiritual. Di dalam kedua kategori ini bang, terdapat apa? Sumber kedamaian. Nah, jadi bang, jadi kita terjerat manusia ini, umat kita ini, umat yang berseberangan ini terjerat dengan apa? Kategori keterbatasan logika bang. Nah, jadi keterbatasan logika. Bang Rate gimana? Kata Bang Prangko apa ya, apa yang dia mau tanggapi? Coba kita dengarkan juga bang. Silakan bang, silakan. Ya, jadi kalau misalnya Pak Rati itu menyampaikan bahwa gara-gara bapak saya, gara-gara orang Kristen, Bapak mempertaruhkan kebenarannya, misalnya Bapak mau masuk satu agama, tapi masih pertaruhkan kepada ajaran leluhur, ajaran nenek moyang dan lain sebagainya, tetap mempertahankan egois. Sedangkan Bapak merasa bahwa ini adalah yang paling benar. Kenapa Bapak harus mempertahankan ajaran nenek moyang leluhur gitu misalnya begitu. Ketika Abang merasa bahwa wah ini bingung Kristenan, kenapa pakai dalil bahwa itu ajaran nenek moyang yang harus tidak saya tinggalkan gitu. Padahal Abang mati juga tidak akan membawa nenek moyang Abang yang mempertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada Tuhan kayak gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya Abang mau
mualaf atau mau masuk ke agama apapun yang menurut abang itu benar, biarkan aja mengalir begitu, jangan mengaitkan orang lain, jadikan kambing hitam kayak gitu, karena kebenaran ya tetap kebenaran kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi Pak Rati, saya tidak mau tetap panjang. Terima kasih Pak Oke, Ustadz. oke. 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 Ya kita sambil nunggu Bang loading ya teman-teman semuanya. Ya kita akan diskusi dulu kayak gitu. Ya, bye-bye Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Salam, Pak. Waalaikumsalam. Semoga Anda mendapat hidayah Bang Franco ya. Thank you. Jadi gitu aja Bang. Jadi